Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan kami. Di video camping kali ini merupakan video kelanjutan saat kami camping dari Nyampai sebelumnya. Sekarang kami ingin camping di Jamuju Camping Ground. Sama seperti di Nyampai, di Jamuju tempat campingnya juga di samping sungai. Cuma lahannya nggak sebanyak di Nyampai. Masih di Ciwidey, Jamuju Camping Ground terletak di Kampung Stamplat Girang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jaraknya 1,5 km dari Camping Ground Nyampai. Di sini kami salah jalan, karena sebelumnya sudah diinfokan kalau kita ketemu sekolah dasar, ambil jalur kanan. Ternyata ini jalur keluar. Harusnya setelah kami ketemu sekolah dasar, itu ambil jalur kiri. Ini kita sudah sampai di pintu gerbang Camping Ground Jamuju ya. Dari jembatan ini kita ambil ke arah kiri untuk ke Camping Ground. Kalau lurus itu ke Desa Stamplat Girangnya. Untuk informasi, di Camping Ground ini hanya terdapat 20 kafling. Blok A, B, C, dan D. Untuk blok D sendiri itu tidak camper van. Jadi mobil tidak bisa di sebelah tenda. Saat tiba, kami disambut dengan hangat oleh Bapak petugas. Setelah konfirmasi dan check-in, lanjutnya kami ditunjukkan ke kafling A1. Kafling yang sudah kami booking 3 bulan sebelumnya. Di kafling A1 ini merupakan salah satu kafling yang recommended di camping ground ini, teman-teman. Biaya per kafling di camping ground ini sebesar Rp300.000. Sudah termasuk untuk 4 orang dewasa. Kenapa kafling A1 ini salah satu kafling yang recommended? Karena selain sungainya yang datar dengan pinggirannya, di kafling ini 3 sisinya dialiri oleh air sungai. Jadi di kafling ini tuh kita benar-benar puas banget buat main air ya. Apalagi anak-anak kan suka banget kalau main air. Sampai-sampai tetangga kafling kita juga banyak yang pada main di depan tenda kita. Tidak butuh waktu lama untuk menyeting tenda. Akhirnya tenda kita sudah jadi. Di sini kami semua istirahat tidur siang dulu karena kelelahan setelah pindahan camping tadi. Walaupun ini di jam 2 siang, tetapi suhu udaranya sejuk, sekitar 22 derajat Celcius. Jadi kita bisa istirahat dengan nyaman. Mumpung anak-anak lagi pules tidur, sekarang saya akan keliling camping ground ini ya. Jadi di tempat saya yang tadi itu blok A1 ya teman-teman. Dan yang ini blok A2. Kalau yang ini sepertinya lahan khusus yang disewakan satu paket dengan tendanya. Untuk toilet blok A1 dan A2 itu jaraknya tidak jauh ya teman-teman. Letaknya ada di seberang sungai ini. Ada 3 pintu dengan 3 toilet jongkok semua. Hanya ada air dingin, tidak ada air panasnya.
Untuk yang tenda coklat ini merupakan kafling B1. Untuk yang tenda biru ini kafling B2 dan sebelahnya B3, lalu yang di atasnya itu B4. Dan yang tenda hijau ini kafling B5. Untuk lahan yang saya lewati ini merupakan blok C1. Lalu yang di depan toilet ini adalah blok C2 dan C3. Nah, untuk C4 sendiri setelah jembatan ini ya. Lalu sebelahnya C5. Untuk tenda coklat ini di blok C6 dan yang biru C7. Dan untuk dua tenda terakhir ini di lahan C8 dan C9 merupakan lahan yang recommended juga. Kalau tenda coklat yang di seberang itu merupakan lahan blok D yang tidak bisa camper van. Semua lahan di camping ground ini letaknya di samping sungai. Masing-masing lahan memiliki kekurangan dan kelebihan. Setelah melepas penat dan tubuh sudah segar lagi, kami memutuskan untuk pergi bermain ke Kampung Stamplat Girang yang letaknya ada di sebelah perkemahan ini. Suasana sore hari di camping ground ini sangat membuat tenang. Suara gemericik air sungai dan kicauan burung saling bersautan. Jarak Kampung Stamplat Girang dari camping ground tidak jauh, hanya berkisar 5 menit jika jalan santai. Kampung ini merupakan kampung wisata yang dibangun secara swadaya oleh warganya. Jadi, sebagian rumah-rumah yang ada di desa ini bisa disewakan. Harganya sekitar Rp300.000 per rumah per malam. Jika kalian ada yang tertarik untuk menginap di kampung ini, bisa langsung menghubungi admin Jamuju ya. Kampung ini sangat rapi dan tertata dengan baik. Selain lingkungan yang asri dan sejuk, kampung ini memiliki daya tarik tersendiri, yaitu ikan-ikan kecil yang hidup di selokannya. Ikan-ikan kecil ini hidup liar, mirip seperti di pedesaan Jepang. Mana ikannya, Bara?
Desa wisata ini memiliki berbagai fasilitas. Contohnya seperti musola di belakang kami ini. Dan ada juga kamar mandi umumnya. Saat kami berkunjung ke desa ini, ternyata banyak rumah warga yang sedang disewakan. Salah satu alasan kenapa mereka tertarik untuk menyewa rumah-rumah di sini, yaitu karena suasana pedesaan di sini masih sangat kental. Di dapurnya masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Setelah puas bermain dan keliling, kami mampir ke salah satu warung yang terdapat di desa ini. Letaknya dekat dengan pintu masuknya ya. Nama warungnya Warung Demplon. Warung ini menyediakan berbagai menu. Ada bakso, seblak, bakso aci, dan mie rebus. Mereka juga menjual aneka sembako seperti beras, telur, ikan asin, dan lain-lain. Di perjalanan pulang ke tenda, kami memesan kayu bakar kepada bapak petugas. Kami membelinya dengan harga 25.000 per ikat. Saat malam tiba, ternyata kami melihat ada beberapa kunang-kunang yang terbang di sekitar tenda kami. Sekitar jam 7 malam, kami makan malam. Kami makan dengan lauk ayam goreng, sayur sop, ikan asin, dan sambal. Makan. Suhu pada malam ini sekitar 17 derajat Celcius. Lumayan dingin ya. Tapi alhamdulillah malam ini cerah. Jadi kami bisa menyalakan api unggun. Setelah puas bermain api unggun, kami semua bersiap untuk tidur. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kami semua semalam tidur dengan nyenyak. Pagi ini sekitar jam 7 pagi, setelah sarapan, kami semua trekking ke Curug.
Di dekat camping ground ini terdapat Curug Halimun yang jaraknya jika trekking sekitar 30 menit. "30 menit itu berlaku untuk kami ya, karena kami membawa anak-anak kecil." Selama perjalanan trekking, kita tidak akan pernah bosan karena pemandangan yang disuguhkan sangat indah. Trekking ke Curug Halimun ini jalannya sudah aman ya. Tidak ada petunjuk arah, namun kita ikuti saja jalan setapak yang ada. Selama perjalanan, kita akan melewati perkebunan-perkebunan warga. Dan akhirnya kita semua sampai di Curug Halimun. Curug Halimun ini tidak terlalu tinggi ya, mungkin sekitar 10 meter saja tingginya. Saat kami tiba di sini, arus sungai sedang tidak besar, jadi aman untuk bermain. Kita juga bisa loh naik ke atas air terjunnya, bagi yang berani-berani aja ya. Nah, ini pemandangan dari atas air terjunnya. Bagus kan? Mas, ini guys tuh. Setelah kembali pulang trekking dari Curug Halimun, di camping ground kami bermain air. Kami bermain air di depan tenda kami ya. Anak-anak sangat senang sekali bermain air di sungai di depan tenda kita. Dari pertama datang, mungkin ada sekitar 5 kali mereka main di sungai. Dan ini bermain untuk yang terakhir kalinya, sebelum kami pulang. Dan ini pemandangan blok 1A dari atas ya teman-teman. Kalau yang ini pemandangan semua blok di camping ground Jamuju.
Nah, kalau ini Kampung Stamplat Girang yang kemarin sempat kita datangi. Akhirnya waktu untuk check-in pun tiba. Dan kami pun pulang. Liburan kali ini akhirnya selesai juga ya. Untuk jalan arah keluar semuanya ada petunjuk arahnya. Jadi kita tidak usah takut untuk kesasar. Karena jalur masuk dan jalur keluar dibuat berbeda, maka jalur keluar ini jaraknya agak jauh, berbeda dengan jarak yang masuk kemarin. Kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam untuk sampai ke jalan raya. Tapi perjalanan 1 jam itu tidak akan terasa, karena pemandangannya sangat indah. Kenapa? Sampai berbukit-bukit. Kayak kebun teh. Padahal ini kebun stroberi. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai habis. Semoga kita bisa bertemu di video camping selanjutnya. Assalamualaikum.